buang nggak kelihatan batang hidungnya. Jadi melempem semua. Jadi kayak turut semua. Cukup. Saatnya kalian mencegah berdiri. Lawan, misalnya nanti saya tanya semangat, siapa yang berjuang? Siapa yang berjuang untuk Islam? Siap berjuang untuk Islam. Siap berjuang untuk bangsa. Siap berjuang untuk negara. Siap berjuang untuk rakyat. Rakyat berjuang untuk merah putih. NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Merah putih harga mati. Garuda harga mati. Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang 45 harga mati. Nah, kalimat-kalimat tersebut menurut ahli, apakah itu termasuk hasutan perlawanan terhadap pemerintah yang zalim atau bukan? Sama sekali tidak. Tidak. Saya ingin jelaskan berkaitan dengan dua kutipan yang disebutkan. Dalam hal ini saya ingin jelaskan teori mengenai laras bahasa, yaitu bahasa yang sesuai dengan pemakaian. Teori yang berkaitan dengan laras bahasa. Kata-kata yang diungkapkan dalam atau kalimat-kalimat yang disebutkan di dalam dua kutipan itu, sebagai ahli saya mengkategorikannya itu berbeda, misalnya dengan pernyataan yang saya sampaikan tersebut, atau dalam tulisan atau di dalam buku. Itu karena apa? Larasnya berbeda. Kalimat-kalimat seperti itu lebih tepat sebagai laras seorang yang memotivasi, yang memberi semangat kepada orang lain, ya, memberi semangat, memotivasi untuk melakukan suatu hal yang di situ di dalam kalimat itu intinya adalah melawan apa yang disebut kezaliman. Jadi itu memotivasi. Nah, kalimat itu kalau di dalam laras itu masuk dalam laras ceramah, laras khotbah, laras pidato. Kalau kita lihat misalnya pidatonya Soekarno, pidatonya Jokowi, pidatonya tokoh-tokoh besar di dunia, itu semuanya hampir sama seperti itu. Memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan dorongan kepada orang pada yang benar. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, ini disampaikan yakin saya bahwa ini kalimat-kalimat itu disampaikan dalam satu forum yang memang terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Sebagai dosen misalnya, saya memberi berjalan terhadap mahasiswa saya supaya banyak membaca dan lain-lain. Itu kalimatnya seperti itu. Jadi sebagai ahli bahasa, saya tidak melihat itu sebagai masukan untuk melawan pemerintah yang sama. Demikian keterangan. Terima kasih ahli. Saya berlanjut pada Pak Wirawan. Saya panggil ahli. Saudara ahli, menurut keahlian saudara bisa jelaskan siapa yang diwajibkan untuk dalam hal ini membuktikan dalam KUHP ya? Bisa saudara sampaikan? Sebelum menjawab, terima kasih saudara. Sebelum saya menjawab, saya menyampaikan keahlian saya adalah ilmu hukum pembuktian. Saya melakukan banyak penelitian tentang di yurisdiksi lain, di sistem hukum yang berbeda tentang pembuktian. Hubungan dengan tesis saya juga perihal pembuktian. Saya mengambil melakukan sampel sistem pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan Indonesia dengan sampel utamanya adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Menjawab pertanyaannya saudara penasihat hukum, siapa yang berkewajiban membuktikan? Adalah siapa yang menuntut. Nanti yang kebetulan kan jadi yang berkewajiban melakukan pembuktian itu ya jaksa penuntut umum ya. Dan itu juga ditegaskan oleh KUHP pasal 66 bahwa terdakwa itu tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan. Jadi dia diam saja, bahkan ini artinya itu non self incrimination ya.
asasnya itu gitu. Jadi tidak boleh kalau saya jadi penasihat hukumnya Pak Habib Smith ini, ya, saya tidak akan membatasi untuk berbicara karena itu bisa self incriminating, ya, bisa merugikan dirinya sendiri di persidangan gitu misalnya. Jadi terdakwa ini sama sekali tidak punya kewajiban untuk membuktikan dirinya bersalah. Jadi yang punya kewajiban itu ya biasa, itu sistem hukum kita begitu, dan secara universal ya, kewajiban pembuktikan ada pada pihak yang mendakwakan tuduhan. Kalau menurut pendapat ahli, sebetulnya apa yang dimaksud dengan terbukti secara sah dan meyakinkan itu? Ya, oke. Terbukti secara sah dan meyakinkan sebetulnya ada asasnya secara jelas ditulis dalam KUHP kita pasal 183 bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah, ya, kecuali dengan dua alat bukti yang sah, ya, dan keyakinan. Itu artinya pengadilan telah memperoleh dua alat bukti, ya, ditambah keyakinan hakim. Artinya kalau pengadilan hanya memperoleh dua alat bukti, tetapi hakim tidak yakin, itu namanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Jadi kalimat terbukti secara sah dan meyakinkan itu kalimatnya ketika hakim memutuskan, bukan sekarang ini latah kan di seluruh pengadilan di Indonesia, jaksa pun penuntut umum menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal itu kalimatnya hakim. Hakimlah yang punya wewenang untuk mengatakan yang punya keyakinan itu saya, bukan keyakinannya jaksa yang dipakai. Jadi dua alat. Jadi saya misalkan begini, ya. Kalau ada suatu kejadian di mana terbukti, semua mengatakan dia yang melakukan, tapi hakimnya tidak yakin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Keyakinan di sini adalah ditujukan kepada hakim. Saya berikan contoh misalnya di dalam suatu kasus perzinaan, itu semua yakin, ya, semua yakin bahwa terjadi perzinaan karena dua orang laki-laki perempuan bukan mukrimnya ada di dalam satu ruangan sama berjalan, yang pasti orang mungkin mengatakan wah tidak ini berjalan hanya main catur saja, gitu kan. Jadi tapi itu keyakinan, ya. Meskipun hakim yakin mereka melakukan perzinaan, tapi tidak ada bukti, ya namanya tidak terbukti, hanya meyakinkan saja, cuman tidak ada buktinya. Itulah yang disebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Sekali lagi ini kalimat yang seharusnya hanya dipakai oleh majelis hakim ketika menjatuhkan putusan. Penuntut umum tidak boleh ikut-ikut menggunakan kalimat hakim. Gitu. Kemudian tadi kaitan dengan meyakinkan itu, ya. Pembuktian yang tidak sah itu, kalau menurut ahli, ya, gini, bagaimana? Ya, saya melakukan penelitian itu dalam praktek-praktek peradilan orang membuktikan apa yang disebut membuktikan dan bagaimana pengadilan lain membuktikan. Kalau itu tidak sah, itu artinya adalah bahwa misalnya kan kita ini sampai pengadilan ini dan peradilan di Indonesia pada umumnya sering menggunakan kata alat bukti dan barang bukti dalam kalimat yang sama, padahal itu barang bukti. Alat bukti berbeda. Alat bukti, saksi itu belum tentu bisa menjadi alat bukti. Saksi yang tidak sah misalnya disyaratkan oleh dua saksi. Kalau hanya ada satu saksi, berarti saksi itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Dia bisa sah menjadi alat bukti petunjuk, cuma tidak menjadi alat bukti saksi. Dalam penelitian dalam buku atau Proof of Evidence yang saya baca, yang kemudian ada kutipan dari yang namanya Profesor Lynn McLean, yang dikatakan bahwa yang namanya pembuktian itu ada dua macam. Yang satu adalah yang disebut direct evidence, yang satu lagi disebut circumstantial evidence. Direct evidence itu begini, dalam kasus perzinaan tadi ya, kalau ada dua orang saksi hanya melihat dua pasangan itu masuk kamar, terus kemudian satu saksi lagi melihat keluar dari kamar.
dua saksi ini ya, tidak mempunyai kualitas sebagai direct evidence karena dia tidak pernah melihat perzinaan kan. Dengan demikian dia tidak bisa dipakai sebagai alat bukti saksi, dia hanya bisa dipakai circumstantial alat bukti petunjuk. Nah, alat bukti petunjuk ini adalah sama dengan ya, itu valennya adalah sama dengan circumstantial evidence tadi. Nah, kembali kepada terbukti secara sah dan meyakinkan tadi, KUHP kita menganut sistem negatif. Jadi betulnya ini valennya itu valen dari terbukti secara sah dan meyakinkan itu valennya adalah terbukti secara beyond reasonable doubt. Kalau pernah dengar istilah itu artinya absolute truth. Absolute truth itu artinya sedikit pun tidak ada keraguan ketika menjatuhkan itu. Nah, dalam penelitian saya putusan kami menjatuhkan sampelnya istilah pengadilan negeri Jakarta Pusat banyak kemudian menggunakan asumsi karena tidak yakin sering menggunakan asumsi. Itu makanya sebetulnya meyakinkan cuma tidak terpenuhi dua alat bukti yang sah. Jadi alat bukti yang sah itu kembali kepada alat bukti yang sah itu apa? Alat bukti yang sah itu adalah apabila ya, kalau ingin saksi ini keluar sebagai alat bukti saksi, maka dia harus berkualifikasi sebagai direct evidence. Saksi yang melihat langsung. Bedanya direct evidence dengan circumstantial evidence. Kalau direct evidence itu tidak perlu penjelasan sudah benar. Ya. Makanya disebut alat bukti. Kalau circumstantial evidence harus ditambah keterangan dan pendapat sehingga memperoleh kebenaran. Ya. Misalnya alat bukti untuk mengukur suhu tubuh. Ya. Itu namanya alat buktinya termometer. Itu langsung 36 derajat per 6. Itu langsung membuktikan. Ya. Kalau saksi itu tidak berkualitas seperti ini, namanya bukan alat bukti saksi. Dia masuk kelompok bukti petunjuk saja. Jadi dalam proses persidangan tadi, jaksa menghadirkan dua orang yang hanya melihat keluar dari ruangan. Itu namanya dia tidak mengukur alat bukti saksi. Itu hanya alat bukti petunjuk. Nah, itu orang ahli. Baik, dilanjut rekan saya yang kemudian. Terima kasih Majelis dan ahli transaksi dan Pak transaksi ahli bahasa kemudian saya panggil ahli. Baik, ahli, ada kalimat-kalimat yang diutarakan oleh Habib Bahar dalam ceramahnya beberapa waktu yang lalu. Kemudian ceramahnya itu dianggap berbohong, dituduh berbohong, dikatakan berbohong, kemudian terjadilah persidangan. Ada dua poin. Yang pertama adalah penjelasan beliau bahwa Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan alasan kerumunan. Kemudian juga ada kata-kata juga saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap di penjara. Ya. Kemudian klaim dari pihak-pihak yang kontra dengan pendapat tersebut adalah bahwa Habib Rizik ditangkap dan ditahan karena prokes, seperti itu. Di mana ahli juga, kalau saya tidak salah, jadi ahli bahasa ya, di sidang Habib Rizik yang di kerumunan itu ya. Baik. Nah, tadi tuduhan terkait dengan Habib Bahar berbohong pada kalimat Habib Rizik ditangkap, ditahan karena di penjara karena maulid, itu sebenarnya dalam fakta didapat bahwa memang Habib Rizik ketika ditangkap dan ditahan awal itu karena 160 pasal gitu kan, dari sisi pidana karena pelanggaran pasal 160 masuk apa? Masuk untuk orang untuk datang maulid, seperti itu. Nah, dari sudut pandang bahasa, ketika yang dikatakan itu gamblang, kemudian secara fakta sama gitu kan dengan yang terjadi, bahkan saya juga di beberapa sidang lalu mengatakan berani
menunjukkan bahwa ada statement dari pihak kepolisian yang sama mirip dengan penjelasan Habib Bahar, apakah itu bisa dikatakan berbohong gitu kan? Karena memang Habib Rizik divonisnya karena prokes, tapi Habib Bahar ini tidak bicara Habib Rizik divonis karena prokes, divonis karena maulid, bukan. Habib Rizik ditangkap dan dipenjara karena maulid. Gimana saudara? Baik, terima kasih. Mohon maaf, hakim yang mulia, saya juga akan menjelaskan sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Saya hadir di sini sebagai ahli bahasa. Sebagai ahli bahasa, saya sudah memberikan keahlian saya sejak tahun 98 dalam kasus Soeharto melawan Sri Bintang Kompas. Itu awal kasus saya. Kemudian setelah itu saya sudah bersaksi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi pun pernah, dalam arti memberikan tambahan keterangan di hakim konstitusi juga pernah memberi pendapat mengenai undang-undang konsumen, apalagi di pengadilan tipikor. Jadi tadi di pengacara disebutkan bahwa saya menjadi ahli bahasa dalam kasus yang menimpa Habib Rizik. Nah, pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai teori yang disebut laras. Kalau saya melihat apa yang pertama dulu ya, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar itu adalah masuk dalam laras ceramah. Tentu sangat berbeda dengan yang namanya laras berita. Kalau laras berita, tadi Pak Muzakir sudah menyinggung, pasti ada editornya, pasti ada yang memperbaiki, melihat kebenarannya sehingga yang dibaca orang itu suatu fakta yang akurat. Kalau tidak akurat, tanggung jawabnya adalah lembaga itu bisa ditutup. Tetapi dalam laras ceramah yang sifatnya sangat spontanitas, maka apa yang disampaikan tentu tidak bisa diedit, tidak bisa dicek lagi kebenaran itu. Yang kedua, berdasarkan apa yang saya ketahui dari sidang yang berkaitan dengan Habib Rizik Syihab, yang dituduhkan itu adalah mengenai kata menghasut dengan mengundang untuk menghadiri maulid. Itu yang terjadi. Nah, saya ditanyakan apakah kalimat yang disampaikan dalam ceramah itu hasutan atau mengundang? Saya mengatakan mengundang. Kalimat mengundang karena prinsipnya adalah untuk hal yang positif. Datang menghadiri maulid, apalagi bersamaan dengan pernikahan anak Habib Rizik. Itu bukan hasutan. Hasutan itu selalu berkonotasi negatif, sesuatu yang buruk untuk melakukan sesuatu yang. Nah, jadi menurut ahli, apa yang disampaikan Habib Bahar itu bukan suatu kebohongan, tapi berdasarkan fakta juga. Ya, apa yang saya ketahui dari hal yang sebelumnya, bahwa setelah sidang selesai diputuskan, hakim memberi vonis terhadap Habib Rizik Syihab dalam kaitan melanggar prokes, itu hal lain. Itu satu kebenaran lain. Tapi kebenaran yang terjadi juga adalah bahwa memang itu berkaitan dengan apa yang namanya maulid Nabi. Jadi Habib Rizik mengundang untuk menghadiri maulid Nabi di kediamannya. Begitu keterangan. Kemudian ada satu tuduhan lagi yang dimaksud bohong itu terkait dengan
kalimat beliau, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluan dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan suatu kebohongan. Nah, faktanya ketika persidangan ini berjalan, ternyata disaksikan oleh keluarga korban bahwa memang seperti itu adanya. Juga foto-foto berbicara seperti itu yang kita sama-sama saksikan. Nah, apakah dari segi bahasa tadi yang disampaikan, saya baru sebutkan itu masuk tuh kebohongan itu, sedangkan itu sinkron dengan fakta-fakta yang memang saji di persidangan seperti itu. Baik, tadi yang saya katakan bohong itu berarti menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai faktanya. Tetapi kalau apa yang disampaikan Habib Bahar itu ada bukti-buktinya, ada fakta-fakta yang diperoleh atau yang diketahui, yang disampaikan juga di dalam sidang itu, maka itu bukan bohong. Baik. Kemudian dalam berceramah Habib Bahar juga menggunakan kata-kata dan juga beberapa kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat seperti itu, membangkitkan semangat. Nah, itu tapi diinterpretasikan oleh ahli bahasa lain bahwa itu adalah suatu hal yang membangkitkan rasa benci atau permusuhan. Contoh, kalimat tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad dan tangan yang mengalir darah Rasulullah. Kemudian tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan korban itu tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, diistakan, 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh dan seterusnya. Nah, kata-kata tersebut ya, itu didasarkan oleh dibahas, saya jelaskan itu adalah terkait dengan fakta yang memang kita lihat memang ada borgol seperti itu, tapi itu diinterpretasikan secara bahasa bahwa itu adalah suatu strategi komunikasi untuk membangkitkan rasa benci atau permusuhan. Nah, apakah dari sisi pengetahuan bahasa ahli itu tepat hal tersebut? Apakah semudah itu gitu kita menginterpretasikan suatu hal negatif dengan interpretasi yang seperti itu? Baik, di awal tadi saya menjelaskan mengenai laras bahasa dari sebuah ceramah agama. Ceramah agama penuh dengan kata-kata yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan motivasi seseorang untuk melakukan hal yang positif dulu, yang berkaitan dengan ajaran agama. Jadi kalau di dalam pernyataan itu ya disampaikan satu fakta bahwa tangan seseorang itu dalam hal ini adalah turunan Nabi Muhammad itu diborgol sementara tangan koruptor tidak, itu disampaikan berdasarkan fakta juga. Karena kita lihat ya, kalau kita cari beritanya, banyak koruptor yang melenggang meskipun memakai baju rompi sebagai koruptor, tapi dia melenggang, bahkan ada yang ketawa-ketawa. Betul. Nah, hal itulah yang menjadi latar belakang dari keluarnya kalimat-kalimat seperti itu. Nah, dari segi bahasa itu tidak menimbulkan rasa kebencian, tetapi hanya mengungkapkan perasaan, mengungkapkan sebuah rasa ketidakadilan yang disaksikan, yang dilihat oleh Habib Bahar dalam hal ini. Demikian keterangan. Baik, terkait dengan keonaran yang memang jadi objek selanjutnya selain kebohongan yang saya sampaikan. Pertanyaannya adalah dasar dari GPU terkait kebebasan adalah Undang-Undang 1 tahun 2006 tentang peraturan pidana. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah relevan keonaran tersebut dalam Undang-Undang 145 ini sama dengan keonaran di media sosial sekarang dari sisi bahasa? Ya, saya mengacu pada apa yang dijelaskan oleh Dr. Muzakir sebagai ahli hukum pidana tadi. Dari segi bahasa pun demikian. Ya, dari segi bahasa pun demikian. Kata onar dalam bahasa Indonesia kita sekarang itu ada kata kerusuhan. Kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau kata onar itu dilihat di tesaurus,
maka teman-teman yang punya maknanya itu lebih banyak berkaitan dengan hal yang bersifat fisik. Ada perkelahian, ada ada yang bisa dikatakan pertumpahan darah, ada lempar melempar, kerusuhan yang kita ketahui beberapa kali terjadi di negara kita. Nah, itu makna keonaran. Padahal yang tadi sudah kita dengar sama-sama, hal itu tidak terjadi dalam kasus ini. Jadi menurut saya keonaran yang dituduhkan itu tidak tepat dari segi bahasa. Demikian pendapat. Baik, ke Pak Wirawan. Terima kasih. Baik, Pak ahli, perihal dakwaan kebohongan yang mengakibatkan keonaran, apa dan bagaimana seharusnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dari sisi keahlian saudara? Saya kok melihat kebohongan itu bukan delik, bukan tindak pidana. Orang bohong itu levelnya itu kepada masalah moral. Jadi untuk dibuktikan itu kok itu baru dibuktikan, sehingga harus dibaca semuanya itu kebohongan yang menunjukkan keonaran. Jadi dengan demikian kita melihatnya dari segi hukum pidana itu sebetulnya delik material, delik yang mementingkan akibatnya. Sebab bohong sendiri bukan sesuatu kejahatan yang boleh dihukum, kan? Nah, tapi tadi ahli sudah menerangkan dari segi bahasa. Saya ingin menerangkan dari segi hukum pembuktian. Kebohongan itu berbeda dengan kekeliruan. Kalau kebohongan sejak awal si pelakunya itu tahu itu tidak benar adanya, karena saya mengaku sebagai polisi, saya tahu itu bukan polisi, saya mengatakan saya polisi. Sejak awal saya sudah tahu bahwa saya itu mengatakan hal yang tidak benar. Nah, berbeda dengan suatu kekeliruan. Kalau kekeliruan itu saya yakin misalnya ada kabar saudara Ahmad Irawan meninggal dunia, kemudian saudara terdakwa mengabarkan ternyata saya tidak meninggal dunia, tapi keyakinannya dia akan meninggal dunia. Itu dia menyampaikan kekeliruan, bukan menyampaikan kebohongan. Itu bedanya dengan antara kebohongan dan kekeliruan. Dan kekeliruan seperti ini kan bukan tindak pidana. Sama juga dengan tadi dikatakan bahwa kebohongan tadi itu ada sejak kalau ini tidak yakin, sudah diyakini, dia yakin benar bahwa yang namanya Wirawan sudah meninggal, yakin dia menyampaikan keyakinannya itu. Kan menyampaikan keyakinan bisa jadi menimbulkan keonaran, kan jadi karena salah dia, cuma yakin pada waktu itu dia yakin bahwa ternyata tidak meninggal. Itu berbeda, itu namanya keluar bukan kebohongan. Misalnya lagi di tengah padang pasir kita bertanya kiblatnya kemana? Sana kiblat, ternyata salah. Dia tidak menyampaikan kebohongan itu, menyampaikan keyakinannya, tapi kemudian bukti bersalah. Itu berbeda dengan kebohongan. Jadi apakah kayak gini pantas dihukum? Orang menyampaikan seperti itu. Jadi ini belum bercerita soal benar tidaknya dia punya keyakinan. Itu soal yang berbeda lagi. Cuman harus dibedakan, pengadilan harus membedakan mana itu melakukan keputusan, mana mensreanya itu ada evil mind atau tidak, ada niat jahat atau tidak, itu harus ada pembuktian cara itu. Baik, saya lanjut. Bagaimana lalu pengadilan itu harus membuktikan kalau itu terjadi kebohongan dari sisi pengadilan? Sebetulnya ini kalau betul itu adalah penyampaian kebohongan. Kalau saya baca sebetulnya ini saya ingin menyampaikan dari premis mayor aja, jadi tataran umum aja sebetulnya. Kan kita ini menilai fakta, cuman karena saya itu dapat giliran terakhir, saya mendengar fakta-fakta, jadi sehingga saya tidak bisa mengelak dari menilai fakta itu, akan menilai fakta-fakta itu. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Tadi pertanyaannya kan bagaimana kebohongan itu? Sebetulnya kebohongan itu sekali lagi yang saya sampaikan, yang berkewajiban membuktikan kan penuntut umum. Terdakwa diam saja, tidak usah aktif ingin membuktikan dia tidak bersalah, tidak ada kewajiban dari segi ilmu pembuktian, tidak ada kewajiban. Yang wajib membuktikan adalah penuntut umum. Kebohongan
mana bisa dibuktikan? Ya. Kalau dia mengatakan terjadi penyiksaan, saya melihat tadi dia tidak pernah mengatakan yang menyiksa itu polisi, yang menyiksa itu tentara, yang menyiksa pemerintah, tidak pernah. Saya dengar dari tadi ya, banyak mengatakan dia disiksa. Jadi kalau itu ingin dibuktikan, cara membuktikannya adalah penuntut umum menghadirkan siapa yang melakukan. Dalam hal ini dikatakan dikatakan yang melakukan, misalnya yang melakukan penyiksaan polisi, dihadirkan persidangan ini polisi itu, benar nggak? Lu menyiksa nggak? Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan, jangan menggunakan saksi yang ada di pengadilan lain untuk kemudian dibalik ke pengadilan ini untuk membuktikan itu. Itu kan namanya juga saksi yang tidak sah, karena apa? Saksi yang sah adalah saksi yang menyatakannya di ruang sidang ini ya. Bukan di ruang sidang yang berbeda, itu namanya di luar ruang sidang. Jadi cara membuktikan adalah kalau penuntut umum menggali kebenaran material, hadirkan orang-orang yang melakukan yang katanya hanya melakukan penembakan itu. Hadirkan di sini apakah saudara memang menembak sebelum hukum? Hadirkan itu cara membuktikan terdakwa itu bohong atau tidak, itu caranya. Berarti kalau soal Maulid tadi, cara membuktikannya, membuktikan Pak Maulid tadi, saya memilih apa? Iya, kan habis hidupnya apa benar saudara tahanan. Jadi kalau sekarang saya ingin mungkin juga, jadi kan tadi saya bercerita soal adanya direct evidence, adanya circumstantial evidence. Dan yang dihadirkan di sini itu kan visum. Visum itu levelnya kan bukti surat. Bukti surat itu ya, itu kan berarti kan hanya merupakan petunjuk. Karena di situ tidak mengatakan di dalam surat yang namanya itu tidak mengatakan Habib Bahar melakukan kebohongan, kan tidak mengatakan itu. Dengan demikian itu adalah circumstantial evidence, bukti petunjuk saja levelnya. Itulah yang membedakan itu. Nah, sekarang kembali lagi kepada cara membuktikan. Pertama, membuktikan kebohongan itu ada hubungannya dengan keonaran. Jadi harus ada sebab akibat. Ini bohong kemudian menimbulkan keonaran itu harus langsung. Kalau sudah jeda berapa hari kemudian baru ada, kan belum tentu yang mengakibatkan keonaran itu ini hipotetis ya. Belum tentu yang menyebabkan keonaran itu yang mengatakan, karena bisa jadi di tengah-tengah sudah ada yang orang yang bahasa mojok-mojok ini gitu ya, orang yang memprovokasi itu sudah ada di tengah-tengah, bisa jadi bisa dia lihat TV, bisa lihat bisa melakukan keonaran itu. Jadi akibatnya itu harus langsung, jadi harus di-establish dulu, harus ditentukan dulu apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak. Sebab kalau kita lihat membaca surat dakwaan juga tidak semua kejadian setelah perbuatan itu merupakan akibat. Sekali lagi ya, saya ulangnya, tidak semua kejadian yang berlangsung setelah perbuatan itu akibat dari perbuatan. Itu namanya ada yang mengatakan dalam ilmu pembuktian, teori pembuktian bebek mati. Tadi saudara penasihat itu punya bebek, masih hidup, saya lewat mati, berarti saya lewat melakukan bebek saudara mati. Matinya bebek itu kan setelah perbuatan saya lewat, tapi kan tidak ada hubungan sebab akibat kan. Kalau begitu kan bisa jadi polisi itu masalahnya yang menyebabkan kemacetan polisi, karena setiap ada polisi macet. Tidak bisa polisi. Nah, jadi harus ada hubungan sebab akibat dan harus establis. Saya tidak melihat dari semua putusan pengadilan yang saya baca, saya tidak melihat menggunakan teori yang diajarkan ketika kita S1. Teori tentang hubungan kausalitas, karena dari ya, semua sarjana hukum pasti tahu itu. Ya, ada pertama kondisio sine qua non namanya. Semua adalah apa itu mempunyai kontribusi terhadap timbulnya akibat. Terus yang kedua adalah teori adekuat, ya. Yang paling cocok aja ya. Jadi itu harus di-establish dulu oleh pengadilan. Teori mana yang onar ceramah menyebabkan onar itu akan menggunakan teori sebab akibat yang mana. Yang terakhir teori mengindividualisir. Jadi harus ditentukan. Saya berikan contoh begini.
saudara presiden, kalau mobil saudara itu mogok, kemudian Pak Habib ini mendorong nggak kuat, mobil didorong tidak bisa jalan, kemudian saudara Aziz mendorong, mobilnya gerak. Pertanyaan adalah siapa penyebab mobil itu bergerak? Kalau teorinya kondisi sinkronis itu semua penyebabnya yang mengakibatkan mobil bergerak itu dua-duanya. Kalau teori mengindividualisir adalah yang paling dominan, yaitu yang terdekat dengan akibat adalah Pak Aziz. Tapi kan pengadilan harus establish dulu teori hubungan sebab akibat mana yang akan digunakan untuk menentukan akibat. Benarkah omongannya terdakwa ini menyebabkan keonaran? Ini lepas dari kita berdebat soal ini onar atau tidak ya, tapi ini saya bicara soal tataran teori saja. Itu saudara. Baik, menarik. Selanjutnya, saya ke alat bukti tadi dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan alat bukti dan apa bedanya dengan barang bukti? Kalau alat bukti itu ya, itu yang ditentukan dalam 184 itu ada saksi. Jadi alat bukti tadi saya sudah menerangkan direct evidence dan circumstantial evidence untuk bertumbuh. Disyaratkan oleh 183 itu ada dua alat bukti. Jadi kalau penuntut umum menghadirkan saksi mau 200 saksi, kalau dia bukan direct evidence, bukan orang yang melihat langsung, melihatnya lewat video, lewat mendengar dari orang, itu bukan alat bukti saksi. Itu namanya circumstantial evidence. Itu namanya adalah bukti petunjuk. Jadi kelompoknya alat bukti petunjuk. Baca di KUHP ada kalau nggak salah 188 bukan yang tentang 188 bukan soal apa saja yang bisa dari bukti petunjuk itu diperoleh dari saksi. Nah begitu, jadi yang namanya alat bukti itu, nah barang bukti itu adalah barang ya, yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tapi dia bukan alat bukti ya. Jadi dia harus dibedakan. Tapi sering kita bahkan penegak hukum yang senior pun sering di TV mencampur adukan antara alat bukti dan barang bukti, padahal itu dua hal yang berbeda. Satu, barang bukti itu adalah barang yang dipakai, artinya sebetulnya tidak disyaratkan oleh undang-undang adanya barang bukti, cuma alat bukti disyaratkan. Jadi kalau tidak ada barang bukti itu sebetulnya tidak membuat tidak punya kasus gitu. Tidak bisa karena yang disyaratkan ada dua alat bukti. Nah, itulah yang namanya alat bukti. Dan alat bukti itu supaya qualified memenuhi syarat sebagai alat bukti, itu alat bukti saksi kan dua, dan dua itu harus yang direct evidence, yang dia memang melihat langsung, mendengar sendiri langsung. Pembinaan tadi ya, dia hanya melihat dia masuk ke kamar, itu namanya bukan direct evidence. Jadi dia tidak qualified sebagai alat bukti saksi. Dia bisa jadi petunjuk, cuma dia tidak bisa jadi alat bukti saksi. Jadi itu berbeda dengan alat bukti, ada barang bukti, itu berbeda. Kemudian kalau pembuktian, nah sesuatu pembuktian itu dianggap tidak sah itu apa unsur dan seperti apa itu? Pembuktian yang tidak sah, ya pembuktian yang tidak sah itu kalau pembuktiannya hanya disyaratkan dua alat bukti ya, hanya datang dengan satu alat bukti. Rata-rata penelitian saya di tahun 2005 meneliti kasus-kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah mencampur adukan antara bukti petunjuk. Saksi itu juga bahkan hakimnya sendiri mengatakan alat bukti saksi gitu. Padahal belum tentu menjadi alat bukti saksi karena dia bukan saksi yang melihat langsung gitu. Cuman memang ada di KUHP yang mengatakan bahwa saksi yang berdiri sendiri-sendiri, pasal berapa itu? Bisa ada pasal yang saksi yang berdiri sendiri-sendiri bisa menjadi alat bukti juga. Cuma di sini tidak dikatakan alat bukti saksi, alat bukti juga berarti kan bisa menjadi petunjuk. Jadi pembuktian yang tidak sah itu ada apabila pengadilan gagal memperoleh dua alat bukti. Jadi sekali lagi yang saya untuk membuktikan biar ada dua alat bukti, kalau hakimnya tidak yakin harus dibebaskan. Biar hakimnya yakin, kalau tidak ada dua alat bukti tidak bisa, harus dibebaskan juga.
Jadi sebetulnya kita mengatur sistem pembuktian yang sangat sulit. Apabila ini diterapkan secara benar dan konsekuen, 99% terdakwa bebas. Penelitian saya mengatakan begitu. Amin. Baik. Tadi bagaimana dengan testimoni audit itu? Dia nggak mengenal langsung, tapi dari menurut perusahaan kan itu bisa jadi. Ya, bisa jadi alat bukti, bisa alat bukti petunjuk. Berarti Circumstantial evidence ya, bisa. Cuma bukan buat bukti saksi, bukti petunjuk. Dari saya juga. Terima kasih. Saya saudara ahli bahasa. Saudara ahli, tolong dijelaskan. Tadi Anda menyampaikan adanya laras bahasa. Ya. Dalam laras bahasa itu seperti apa Anda bisa jelaskan, dan bagaimana dengan teori hiperbola dalam satu ceramah yang disampaikan oleh terdakwa ketika ada di forum internal yang tidak harus disampaikan ke publik. Menurut ahli bagaimana? Ya, baik. Pertanyaannya sebenarnya mengacu pada satu hal, yaitu bagaimana laras bahasa ceramah. Kalau kita perhatikan ceramah yang berkaitan dengan agama atau khotbah atau doa dan lain-lain, itu banyak sekali mengandung yang tadi disebut oleh pengacara sebagai hiperbola. Hiperbola itu adalah majas atau gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu. Melebih-lebihkan sesuatu itu tentu maksudnya ada, bukan untuk tujuan berbohong. Tetapi melebih-lebihkan sesuatu itu maksudnya membuat pendengarnya makin yakin dengan apa yang menjadi pokok persoalan. Jadi menggunakan majas atau bahasa kias yang melebih-lebihkan sesuatu itu tujuannya adalah lebih kepada usaha untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Nah, dalam banyak contoh, ya, ceramah agama, ceramah itu menggunakan gaya bahasa ini, gaya bahasa melebih-lebihkan sesuatu. Ya. Nah, mengapa kita katakan melebih-lebihkan sesuatu? Karena kalau secara akal itu tidak bisa demikian, tidak bisa kita paham. Masa bisa tadi kalau kita lihat rentetan kalimat-kalimat yang disampaikan jelas sekali, ya. Habib Bahar menyampaikan kita tidak melawan pemerintah, tetapi yang dilawan adalah kezaliman. Kalau dalam tafsiran saya, kalimat lengkapnya seperti itu. Tadi saya katakan ada konfirmasi supaya peserta memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dari penyampaian kami. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu tadi ada masyarakat menyata, sedangkan dalam pasal 28 ayat 2 itu menyebarluaskan. Dalam konteks kaidah bahasa Indonesia, menurut ahli bagaimana terkait dengan dua pasal tersebut yang berkaitan dengan yang didakwakan kepada klien kami? Ya, kalau dikaitkan dengan pasal 14 dan pasal 15 dan 16, 14 dan 15 dan pasal yang lain, pasal 28, dengan apa yang terjadi pada ceramah itu bukan menyiarkan. Yang menyiarkan itu adalah wartawan. Di sini Habib Bahar bukan wartawan, tetapi dia adalah seorang penceramah agama yang menyampaikan sesuatu kepada dunia atau umatnya. Jadi di situ beda sekali. Maka hasilnya itu bukan berita, tetapi hasilnya adalah ceramah agama. Jadi harus dibedakan. Tadi Dr. Muzakir mengatakan kalau itu sebuah berita ada yang namanya edit. Nah, dalam ceramah yang bisa spontan
Ya, karena berbeda sekali dengan berita, maka itu tidak bisa ditekan karena itu langsung spontan. Saya ke Pak Wirawan. Saya panggil saudara ahli. Saudara ahli, bagaimana pembuktian dari satu perkara yang berkaitan tentang ITE? Kalau kita lihat pasal 5 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ya. Seorang saksi menyampaikan hanya lewat video. Apakah itu dikategorikan direct evidence atau bagaimana? Ya, sebetulnya saya berpendapat bahwa itu suatu hal spesialis ya, dari Tuhan ya. Meskipun sebelumnya para praktisi hukum ini berbeda pendapat karena itu adalah telah menimbulkan norma baru di dalam sistem hukum pembuktian. Kalau sistem Tuhan itu kan yang namanya saksi, yang namanya saksi kan harus berada di ruang sidang ini. Sehingga kalau saksi itu berbohong atau saksi itu melakukan sumpah palsu bisa dilakukan penangkapan. Tapi kalau melalui telekonferensi dan sebagainya itu berarti itu kesaksian yang disampaikan di luar sidang pengadilan, sehingga juga memperluas jurisdiksi. Jadi mengacaukan yang namanya jurisdiksi, misalnya kewenangan relatifnya Pengadilan Negeri Bandung itu kan wilayah Jawa Barat misalnya, wilayah Bandung, Kota Bandung. Kalau ini bersaksinya dari Jakarta atau dari Singapura, berarti gimana menggunakan hukum apa kalau dia bersumpah masuk di Singapura, suaranya dari Singapura masuk ke sini suaranya, apa yang ditanya? Misalnya hakim ingin memerintahkan angkat kamu melakukan sumpah palsu, bagiannya dari Singapura, itu kan ada. Jadi menurut saya ini memerlukan perluasan norma, sehingga kalau ini mau dianggap sebagai norma baru, ya masukkan dalam kuhap baru. Jadi harus ada amandemen terhadap kuhap. Jadi pendapat ahli seperti itu. Dan soal saksi elektronik itu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ketika dilakukan BAP, ya itu lewat WhatsApp, ya apakah pembuktian yang bisa disampaikan ketika dia hanya menandatangani pada saat BAP sudah jadi baru ditandatangani? Ya. Menurut ahli seperti apa? Karena lewat WhatsApp ya BAP-nya. Ya, kalau ini kan buat BAP itu kan masih proses penyidikan. Ya. Yang ahli di sini adalah pembuktian di pengadilan. Jadi penyidikan itu produknya adalah BAP. Ya. BAP itu akan menjadi bukti surat kan di sini. Hanya akan levelnya itu bukti surat di sini. Bukti surat pun tidak bisa merupakan direct evidence karena tidak mengatakan bahwa tidak direct evidence itu kalau begini, kalau dia langsung membenarkan tanpa harus ada pendapat. Jadi direct evidence itu. Kalau misalnya di KUHP disebutkan namanya keterangan terdakwa itu adalah alat bukti. Dia alat bukti kalau direct evidence. Kalau misalnya terdakwanya kamu betul memukul dia, kamu pukul. Ya, Pak Hakim, kamu memukul. Direct evidence karena merupakan pengakuan. Tapi kalau dia tidak mengaku, ya, namanya menghasilkan bukti petunjuk saja. Itu caranya terdakwa, bukan direct evidence. Jadi kembali kepada kalau dia melakukan lewat WhatsApp, ya sebetulnya levelnya sama dengan keterangan yang dilakukan di luar sidang tadi. Kalau ahli berpendapat seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ketika ada hasil visum et repertum, ya, itu sangat berbeda dengan kesaksian pernyataan seorang ahli forensik di pengadilan. Menurut ahli pembuktiannya seperti apa? Oke, sekali lagi visum et repertum itu produknya surat. Surat alat bukti, surat diakui oleh KUHP sebagai alat bukti. Dan saya tadi dari segi ilmu pembuktian, bukti itu ada direct evidence, ada circumstantial evidence, artinya bukti petunjuk. Bukti surat ini apabila dia tidak mengatakan yang namanya terdakwa bersalah, berarti bagaimanapun itu adalah bukti petunjuk. Ya.
tidak bisa dijadikan alat bukti surat, tapi kan menjadi alat bukti petunjuk. Gitu. Jadi soal itu berbeda, apalagi kalau itu berbeda keterangannya ya, bertentangan dia sama sekali tidak punya nilai pembuktian sebagai bukti surat, karena bertentangan. Demikian soal saksi ya, soal saksi kan sering saya menyaksikan putusan pengadilan itu ya, kalau saksi A mengatakan melihat yang sakit dalam kasusnya digunakan penembakan itu kan, ada saksi yang mengatakan setelah saudara menembak pistolnya diapakan? Oh, pistolnya ditaruh di pinggang oleh si penembaknya. Saksi yang lain mengatakan pistolnya diapakan? Pistolnya dibuang di balik counter itu. Dua keterangan ini berbeda. Dari putusan yang saya baca, pengadilan mengambil bahwa yang belakangan yang berbohong, yang seharusnya dari segi ilmu pembuktian, kedua-duanya saksi nggak boleh dipakai sebagai pembuktian. Nah, dalam kasus yang saudara penasihat hukum tanyakan itu seharusnya dua-duanya dipakai kalau bertentangan. Harus ada penguat yang lain untuk menguatkan kebenarannya isu itu tadi. Jadi menurut Pak Mudakir tadi kan harus ada second opinion, karena dua-duanya berbeda, berarti diperlukan bukti yang lain untuk menguatkan. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ada tadi saudara ahli sampaikan bahwa kalau membuktikan Habib Rizik aja didatangkan. Nah, terkait dengan ditahannya Habib Rizik, ini ada 6 yang ditahan juga berkaitan dengan perkara maulid tersebut. Ya, apakah itu bisa menjadi pembuktian bahwa 6-6-nya tersebut yang kemarin menjadi saksi di pengadilan ini bisa menjadi alat bukti bahwa menyatakan bahwa Habib Rizik ditahan karena maulid? Itu apakah itu bisa dikatakan direct evidence? Kalau itu tidak ya, tidak. Itu kan kesaksiannya itu harus disampaikan di pengadilan ini tidak? Iya, disampaikan di pengadilan itu orang yang ditahan. Iya, orang yang ditahan. Orang yang ditahan mengatakan mereka ditahan berdasarkan pertama pasal 160 penghasutan maulid Nabi. Oh ya. Itu. Karena langsung kan? Iya, langsung. Saksi itu mengalami sendiri kan? Betul. Mengalami sendiri langsung. Nah, itu yang disebut direct evidence ya seperti itu. Artinya dari pernyataan itu langsung memberikan kebenaran tanpa harus ada penjelasan. Tapi kalau masih memerlukan penjelasan, namanya circumstantial evidence. Di equivalennya di sistem hukum kita adalah bukti petunjuk. Jadi sebetulnya petunjuk. Nah, terkait dengan yang tadi saya sampaikan dan saudara ahli jelaskan bahwa pernyataan daripada Habib Bahar ini adalah bahwa Habib Rizik ditahan karena maulid. Artinya itu bukan kebohongan, saudara ahli. Menurut ahli bagaimana? Tadi saya sudah menyampaikan. Pertama ya, terdakwa tidak berpunyai kewajiban untuk membuktikan dianya berbohong atau tidak. Yang wajib membuktikan itu penuntut umum, dia berbohong atau tidak. Cara membuktikan kebohongan adalah dengan menghadirkan orang pelakunya itu. Kalau dalam pelakunya itu adalah di situ adalah ada penyiksa, misalnya dikatakan ada pelakunya itu menyiksa. Hadirkan orang yang melakukan itu pengadilan ini menyiksa atau tidak kan, untuk membuktikan kalau dia rusak tidak utuh terjadi penyiksaan atau tidak itu sebuah kesimpulan dari beberapa fakta gitu. Jadi harus seperti itu cara membuktikannya. Dalam kasus maulid Nabi itu ya juga harus yang orang yang bersangkutan yang dihadirkan di pengadilan itu. Yang siapa yang harus melakukan yang penuntut umum. Oke, terima kasih. Jadi lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Terhormat dengan jaksa mau berapa? Silakan. Respon dulu ya. Silakan. Oh, ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu sejenak karena ini suasana di persidangan ini. Yang pertama, ruang sidangnya sempit. Yang keduanya tidak ada AC, makanya suasana di sini sangat panas. Gitu, jadi nanti kita istirahat dulu ya. Nanti kita sambung lagi part 3. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.